Baik, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya dan salam sejahtera dan semangat. Kita akan lanjutkan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teori sosial yang akan kita bicarakan. Kalau kemarin kita bicarakan tentang Karl Marx, sekarang kita akan bicarakan tentang yang tokoh yang satu ini, yaitu Max Weber. Orang ini cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikirnya Karl Marx, dan bahkan dia melakukan satu kritik juga terhadap cara berpikirnya Karl Marx. Itulah ilmu pengetahuan, bahwa kebenaran di dalam ilmu pengetahuan, saya katakan kebenaran perspektif, di mana setiap ilmuwan mempunyai satu cara berpikir yang bisa berbeda, bisa sama dengan cara berpikir ilmuwan lain. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat. Jadi Max Weber itu lahir tahun 1864 dan sampai dengan 1920. Ya. Jadi berbeda, kalau Marx jauh lebih tua, di 1818 kalau 1819 ya. Ini lebih muda. Nah, riwayatnya orang ini, tokoh ini, dia lahir di Erfurt, Jerman. Dia tumbuh dewasa dalam keluarga besar pedagang, tapi juga di lingkungan politik liberal, juga di lingkungan Protestan yang alim. Jadi kalau melihat keluarganya, ayahnya itu seorang birokrat, tapi juga sebagai seorang politisi liberal juga gitu. Nah, ibunya itu seorang Calvinis yang sangat taat, sangat religius, dan selalu mencari kehidupan yang asketis tanpa kemewahan. Tidak seperti suaminya. Jadi ini satu kehidupan orang tua yang sangat kontradiksi ya. Bapaknya sangat liberal dan sangat materialis, ibunya itu sangat religius, taat dengan keagamaan dan tidak tergiur oleh kehidupan materialis gitu ya. Nah, kehidupan yang sangat dari umur 18, Weber itu sudah meninggalkan rumah, masuk di Universitas Heidelberg, yang kemudian pindah ke Berlin, studi ilmu hukum sampai menamatkan PhD di sana. Awal bekerja dia sebagai lawyer, dan akhirnya juga dia bekerja seperti perguruan tinggi. Nah, banyak pengalaman akademisnya. Selain pengalaman akademisnya itu diperoleh dari dunia perguruan tinggi, akan tetapi juga dia melengkapi pelatihan-pelatihan seperti juga penelitian tentang sejarah masyarakat komersial pada abad pertengahan dan sejarah agraria di Roma. Jadi meskipun dia tidak sekolah dengan bidang ilmu ekonomi, tetapi dia mempunyai satu pengetahuan yang cukup luas ya. Itulah kira-kira ciri dari para pemikir-pemikir masa lalu. Jadi para pemikir masa lalu itu mempunyai satu pengetahuan yang begitu komplit gitu ya. Dia meskipun secara formal tidak belajar filsafat, tetapi pengetahuan filsafatnya juga sebenarnya sangat mumpuni. Gitu ya. Dia tidak belajar ilmu ekonomi, tapi dia juga mencari satu pengetahuan termasuk tentang sejarah. Kadang-kadang juga ada salah satu dari tulisannya, apa yang ditulis oleh Max Weber, salah satunya juga tentang sosiologi musik ya. Selain ada lagi kira-kira Adorno ya juga menulis tentang. Jadi pada umumnya para ilmuwan itu bukan hanya kemudian dia studi tentang apa yang dia pelajari di bangkunya dia sekolah, saat dia sekolah ngambil hukum, maka dia pengetahuannya tidak hanya hukum. Pengetahuan hukum dimiliki, politik juga dia ketahui, ekonomi dia juga ketahui, sejarah juga dia ketahui. Sama, hampir sama. Karl Marx juga begitu, Max Weber juga begitu, dan mungkin nanti Durkheim juga seperti kayak gitu ya. Dan pada umumnya para pemikir-pemikir besar atau juga para pemikir-pemikir besar itu dia juga mempunyai basis filosofi juga. Nah, ini yang
Beda dengan sekarang ketika mereka kemudian mengambil sebuah spesialis begitu, yang diketahui itu ada spesialisasinya aja. Yang lain-lain nggak mau tahu. Nah inilah sebenarnya sejak dari awal para pemikir-pemikir besar itu pikirannya telah terintegrasi. Jadi integrated disiplin itu sebenarnya tidak hanya ditunjukkan kumpulan dari disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, akan tetapi di dalam diri seorang sebagai seorang ilmuwan, dalam cara berpikirnya itu sudah terintegrasi dari berbagai macam disiplin ilmu lain. Nah, itu yang barangkali penting menjadi catatan ketika kita belajar dan menengok para ilmuwan masa lalu yang sebagai ilmuwan yang memberikan satu pondasi terhadap perkembangan teori, termasuk Max Weber. Kalau Karl Marx kira-kira mendorong munculnya neo-Marxis, dan kemudian Max Weber melahirkan para teorisi Weberian. Ya. Nah itulah sejarah singkatnya pemikir ini, jadi Max Weber. Nah, kalau kita lihat logika berpikirnya ini sangat berbeda ya dengan Karl Marx tadi sudah saya sebutkan. Max Weber itu memandang bahwa dunia kehidupan itu penuh dengan makna, meaning, di mana tindakan sosial atau social action, nanti social action itu kayak apa yang saya terangkan, dan hubungan sosial, social relationship, itu tidak bisa dipisahkan dengan meaning, tidak bisa dipisahkan dengan makna. Ya. Oleh sebab itu, belajar tentang kehidupan sosial seperti kayak sosiologi adalah belajar tentang bagaimana makna dari tindakan sosial itu atau makna dari hubungan sosial yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Nah, pemaknaan itulah menjadi pondasi dari cara berpikirnya Max Weber dalam memahami istilahnya understanding, nanti understanding atau verstehen dalam bahasa Jerman tentang masyarakat. Nah, manusia, setiap tindakan manusia itu adalah bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Yang disebut dengan tindakan sosial itu ada hubungannya dengan orang lain. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu kemudian tanpa ada hubungannya dengan orang lain, itu maka tidak bisa disebut dengan tindakan sosial. Tapi misalnya Anda membuat satu produk, berproduksi, membuat satu karya, lalu karya itu dijual, itu artinya ada hubungannya dengan orang lain. Ya. Atau seseorang membuat sesuatu barang, tetapi barang itu kemudian tidak ada hubungannya orang lain, kemudian dipakai untuk dirinya sendiri. Itu artinya bukan sebuah tindakan sosial. Ya. Jadi tindakan sosial itu sepanjang ada kaitannya dengan orang lain. Demikian juga social relationship, pasti jelas karena berhubungan di antara satu dengan yang. Nah, menurut dia, gitu, setiap tindakan sosial itu mempunyai makna. Jadi kemungkinan juga bahwa orang yang melakukan satu tindakan sosial yang sama, gitu ya, akan tetapi juga kemungkinan mempunyai makna yang bisa berbeda. Atau hubungan sosial yang berlangsung di antara dua orang, gitu, kemungkinan maknanya juga bisa berbeda. Berhubungan satu orang dengan orang lain, kemungkinan, taruhlah kita ambil contoh ya, seperti kayak taruhlah orang berpacaran. Bisa juga yang satu itu memahaminya hubungan itu dalam pengertian love, cinta. Tapi bisa juga sebenarnya yang satu lagi memahaminya bukan pada konteks itu, tetapi konteksnya adalah karena orang tuanya kaya. Nah, ini meaning bertemu, bergandengan, bersama-sama, tetapi meaningnya berbeda di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia atau perilaku manusia itu tidak bisa lalu digeneralisir. Karena setiap tindakan itu selalu ada maknanya. Gitu ya. Nah, inilah menurut Max Weber ya. Jadi pikirannya jauh berbeda dengan pikiran Karl Marx ya. Kalau pikiran Karl Marx nanti juga yang di belakang Durkheim itu adalah masih ada kausalitasnya. Tetapi kemudian kalau Karl Marx kausalitasnya itu kontradiktif. Nanti yang Durkheim akan kita lihat di belakang ya. Yang pikirannya linier ya.
Kalau Karl Marx mungkin tidak linear tapi kontradiktif. Yang ini Max Weber ini enggak gitu. Melihat tindakan seseorang itu tidak kemudian dikaitkan kemana-mana, tapi tindakan seorang itu adalah kemudian mempunyai makna. Nah, makna itulah yang kemudian dicari oleh para peneliti. Apa sih sebenarnya ketika seseorang berhubungan satu dengan yang lain dalam pengertian social relationship, atau dia sebenarnya sebagai seseorang yang melakukan satu tindakan ada hubungannya dengan orang lain, lalu maknanya apa? Gitu. Bisa saja Anda kuliah di perguruan tinggi, gitu. Lalu sebenarnya kuliah di perguruan tinggi dan kemudian mendapatkan berbagai macam pelajaran, termasuk pelajaran seperti ini, belajar tentang teori sosial. Antara saya dan kamu bisa juga berbeda maknanya. Antara kamu dan kawan-kawan kamu itu bisa juga masing-masing berbeda. Inilah yang kemudian bahwa orang yang kira-kira menerima sesuatu yang sama, kemungkinan meaningnya bisa berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang datang ke sekolah itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia mahasiswa. Ada yang datang sekolah, misalnya saja, pokoknya aku nanti lulus dapat ijazah. Leave it, tentang ilmu pengetahuan. Yang penting aku dapat ijazah. Ada yang betul-betul serius bahwa kemudian datang ke sekolah itu adalah ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan. Pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan, tetapi kemudian dilengkapi dengan sebuah metode. Kalau itu kajian, ilmu pengetahuan, maka ada metode yang dipakai untuk menggali sebuah pengetahuan yang lebih dalam. Demikian juga yang duduk di sini, misalnya mengajarkan kalian, bisa juga kemudian meaningnya itu adalah bukan sebenarnya ingin mengangkat bahwa supaya mahasiswanya luar biasa dan jauh lebih pintar dari seorang gurunya, bisa juga begitu. Atau just work, ngajar, pokoknya ngajar, dapat duit setiap bulan, dapat duit, sudah selesai. Perkara kemudian mau pinter kayak mau, terserah mahasiswanya, pokoknya saya sudah ngajar. Bisa juga begitu. Bisa juga misalnya saja seenaknya gitu ya. Jadi meaningnya banyak sekali gitu ya. Jadi setiap tindakan itu adalah maknanya bisa berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Ini menurut saya cara berpikir ini menarik. Oleh karena itu ketika kita melihat orang atau kemudian mereka melakukan sebuah tindakan sosial, itu mesti kita pahami, jangan kemudian fakta yang dilihat itu sebagai sebuah realitas. Tapi apa meaningnya tentang tindakan, itulah yang kemudian menunjukkan sebuah realitasnya. Ya, itu kira-kira logika berpikirnya Max Weber, jadi logika besarnya. Ya. Nah, dia itu melihat begini, ada 3 tipologi tentang social action, yaitu 3 tipologi tindakan sosial, yaitu tindakan-tindakan yang rasional yang disebut dengan value rationality atau aware rationality, dan instrumental rationality atau cuek rationality. Ya, itu tipe tindakan yang rasional, gitu ya. Nah, kedua, tindakan sosial itu juga ada yang afektual. Yang ketiga, tindakan sosial itu tradisional. Yang afektual itu adalah dasarnya emosi. Yang tindakan sosial tradisional adalah kebiasaan yang dipakai sebagai dasar. Gitu. Jadi tidak ada pertimbangan pikiran juga tidak ada. Yang satunya juga tidak ada pertimbangan pikiran. Yang satunya adalah kebiasaan. Yang satunya itu adalah emosi. Nah, yang rasional ini menarik. Ya. Tindakan rasional itu, word rationality atau value rationality itu, value itu banyak sumbernya ya. Bisa sumbernya itu dari kepercayaan keagamaan gitu ya. Bisa juga sumbernya itu dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan gitu ya.
bisa juga sumbernya itu dari meniru orang lain gitu ya. Ya hampir kalau yang itu pertimbangannya hampir seperti tindakan yang bersifat tradisional ya. Nah, tindakan rasional yang inilah yang kemudian ya, di dalam basis masyarakat modern itu dasar ilmu pengetahuan, teknologi itu sebenarnya menjadi dominan. Cara berpikir rasional itu. Dibandingkan cara berpikir yang sifatnya berdasarkan atas pertimbangan nilai dari religiusitas. Bukan berarti tidak ada, gitu. Ada, tetapi kemudian lalu lebih dominan akalnya daripada pertimbangan dasarnya dari nilai keagamaan gitu. Ya, ini seperti kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya value rationality atau word rationality gitu. Lawannya adalah instrumental rationality atau cuek rationality. Nah, yang satu ini gitu itu sebenarnya juga tipologi tindakan sosial yang rasional ya. Ada dua, yang satu itu adalah tindakan itu dasarnya nilai itu bisa dari nilai keagamaan, bisa juga dari nilai ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Sedangkan instrumental rationality atau cuek rationality itu tidak dasar pertimbangan apa-apa. Pokoknya ada satu cara untuk mencapai tujuan, itulah yang kemudian dia lakukan. Perkara caranya itu adalah cara menipu, cara apapun gitu, yang penting tujuannya tercapai. Jadi tidak ada pertimbangan nilai apapun. Yang penting apa tujuannya itu adalah tercapai. Ini sebenarnya dan banyak juga orang yang melakukan seperti kayak begitu. Inilah yang sebenarnya menjadi sangat penting kalau kita mempelajari tindakan sosial. Dan setiap tindakan sosial itu memiliki makna subjektif. Jadi meaning itu selalu datang dari subjektivitas aktor. Ya. Jadi seringkali kemudian itu subjektivitas. Jadi setiap tindakan sosial itu sebenarnya memiliki subjektivitas makna. Ya. Masing-masing mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Gitu. Oleh karena itu tadi saya sudah bilang bahwa itu tidak dapat digeneralisasikan. Itulah ya. Jadi tiga hal ini menjadi penting, terutama nanti di value rationality. Itu akan terlihat lah kira-kira penjelasan bagaimana pertimbangan nilai dan interpretasi terhadap nilai keagamaan misalnya menjadi sangat penting kemudian untuk mendorong perubahan perilaku ya. Misalnya aja orang yang belajar dalam satu perguruan tinggi yang sama atau pesantren yang sama, maka bisa menunjukkan perilaku yang berbeda. Karena meskipun sama-sama ada pertimbangan nilai yang sama, tetapi stock of knowledge yang satu dengan yang lain juga kemungkinan berbeda. Nah ini yang menurut hemat saya perlu diperhatikannya. Dan Max Weber ini juga memiliki satu pemahaman yang berbeda dengan para ilmuwan yang lain. Perbedaan dengan para ilmuwan yang lain terutama adalah para ilmuwan di bidang ilmu alam dan kimia termasuk matematika. Kalau orang-orang di dalam ilmu alam itu gitu, karena yang dipelajari itu adalah benda mati gitu, maka sebenarnya mereka gampang untuk melakukan sebuah generalisasi. Di dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan bahwa setiap tindakan itu memiliki subjective meaning, jadi makna subjektivitas, ini tidak mungkin lalu digeneralisasikan. Ini bukan berarti bahwa misalnya angka-angka seperti kayak statistik dan sebagainya, kemudian lalu tidak diperlukan. Bisa ini digunakan, tetapi tidak kemudian lalu berhenti pada angka statistik. Tapi angka-angka dan hasil perhitungan angka masih membutuhkan satu interpretasi yang dalam. Karena
kemungkinan angka-angka itu juga kemudian menunjukkan satu makna yang berbeda kalau itu dipahami seorang individu dan individu yang lain. Itu yang menurut saya menariknya orang ini adalah bahwa mempelajari tentang persoalan manusia dan hubungan antar manusia tidak seperti kayak mempelajari kira-kira penelitian yang dilakukan di dalam ilmu alam. Nah, ilmu sosial ada juga yang berpikir kira-kira memahaminya itu seperti kayak memahami seperti ilmu alam. Dulu ilmu sosial oleh orang-orang ilmu alam itu tidak pernah dianggap sebagai sebuah ilmu. Karena apa? Karena nggak bisa dihitung dengan angka. Ya kan? Kalau angka yang sifatnya numerik nggak bisa hadir di dalam manusia kecuali untuk jumlah penduduk dan sebagainya, mungkin bisa ya. Tetapi kalau yang bersifat kemudian respon, tanggapan seseorang atau pendapat seseorang, nggak bisa kemudian diukur dengan angka. Itu sebenarnya kemudian, nah tadi, mengapa? Karena banyak subjective meaning yang tidak diketahui. Tetapi ada yang melakukan bahwa itu bisa diangkakan. Gitu. Kemudian pendapatnya itu bisa kemudian diubah menjadi data numerik. Misalnya pendapat ya dan tidak itu bisa dihitung atau diberi angka. Jadi diubah ya itu atau tidak diubah menjadi angka. Yang sebenarnya itu pengkonversian data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah ini juga sebenarnya kemudian lalu ketika sudah diubah menjadi data angka, itu asalnya sebenarnya bukan angka numerik betul gitu, tapi adalah angka yang kemudian menjadi satu simbolisasi dari data yang sifatnya kualitatif. Ya dan tidak, orang menjawab ya dan tidak itu sangat kualitatif. Kalau iya kemudian dikasih satu, kalau mendukung kira-kira satu hipotesisnya, kemudian tidak itu diberi kira-kira iya diberi dua karena mendukung hipotesisnya, tidak diberi satu karena tidak mendukung hipotesisnya. Jadi pada tingkat itu kemudian lalu bisa dihitung dengan angka statistik. Oleh karena itu kemudian orang-orang ilmu sosial pada waktu itu kemudian menjawab ilmu sosial juga bisa dengan perhitungan. Itulah kemudian metode ilmu alam itulah yang kemudian dipakai atau digunakan untuk menunjukkan bahwa ilmu sosial ini juga merupakan sebuah ilmu dan bukan cerita yang nggak bisa diterangkan dengan angka, tapi ilmu sosial bisa diterangkan dengan angka juga, gitu ya. Jadi itulah kemudian argumen sehingga dengan demikian maka ilmu sosial bisa diakui oleh banyak ilmuwan alam sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tapi dengan cara Max Weber berpikir, ya masa ilmu sosial yang objeknya berbeda dengan alam harus menggunakan sebuah metode yang sama. Satunya barang mati, satunya barang hidup yang berpikir. Bukankah kira-kira memahami sebuah realitas dari fakta yang disebut fakta sosial atau tindakan sosial termasuk fakta sosialnya, itu menemukan satu sisi kebenaran dan memahami makna, bukankah itu sebuah satu cara berpikir akademis juga yang rasional. Dengan logikanya bukan logika menghubungkan antar satu dengan yang lain, tapi mencari sebuah kebenaran yang ditunjukkan sesungguhnya oleh sebuah tindakan sosial atau hubungan sosial yang berlangsung di dalam sebuah masyarakat. Yaitu apa sih sebenarnya makna dari tindakan sosial itu atau hubungan sosial yang berlangsung. Nah ini menurut hemat saya sangat menarik dan realitas fakta-fakta seperti itu yang kemudian menyembunyikan makna yang sesungguhnya itu banyak terjadi dan bisa juga sebenarnya ya dengan cara bagaimana orang menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu. Orang lain percaya gitu. Dengan demikian setelah itu dia tertipu. Nah ini karena dua tadi hubungan tadi, yang satu menceritakan bahwa barang ini bagus, begini kuat, nah orang itu percaya dan mempercayai bahwa barang itu bagus.
Tapi sebenarnya maknanya, dia ketika orang itu menceritakan barang ini bagus, adalah maknanya ingin menipu. Yang satu adalah ketika diceritakan barang bagus, memahaminya bahwa itu benar-benar orang yang dapat dipercaya. Nah inilah, kehidupan manusia di dalam dunia tidak bisa lepas dari subjektif meaning. Nah, itulah kemudian ilmu sosial dan humaniora nggak bisa disamakan dengan studi di dalam ilmu alam, ilmu kimia, matematik. Inilah yang kemudian menyebabkan cara pandang yang berbeda-beda ya di antara para ilmuwan ya. Jadi ini menurut saya Max Weber ini salah satu pemikir yang oleh Anthony Giddens di atas sudah saya sebutkan ketika saya akan memasuki penjelasan Karl Marx ya, tentang Karl Marx itu saya memulai dengan cuplikan yang dikatakan oleh Giddens bahwa Max Weber ini adalah langsung maupun tidak langsung sebagai orang yang mengawali pada studi-studi fenomenologi. Jadi mencari bagaimana sebuah makna dalam sebuah kehidupan atau dalam hubungan sosial terutama adalah bahwa fakta sosial itu adalah seperti kayak simbol gitu ya, yang kemudian di dalamnya menyembunyikan sebuah makna. Dan Giddens mengakui ada 3 orang gitu ya, yang disebutnya dia, satu Karl Marx, kedua Max Weber, dan kemudian Emil Durkheim, yang disebut dia sebagai seorang teori-teori sosial modern ketika dia menulis tentang Capitalism and the Modern Social Theories ya. Itu inti dari apa yang disampaikan oleh Giddens ketika menanggapi 3 orang ini. Nah, ini jadi bagaimana sebenarnya mencari makna? Ya sudah tentu dengan interpretasi, sudah tentu dengan memahami. Dalam bahasa dia adalah verstehen, jadi memahami atau understanding di dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, tidak mungkin kemudian memahami seseorang kemudian hanya nanya. Tidak mungkin memahami seseorang untuk sampai menunjukkan pada apa sih sebenarnya tindakan yang dia lakukan. Itu juga memerlukan waktu yang panjang. Gak bisa kemudian nanya, kemudian lalu kita percaya, oh dia bilang A, berarti A betul. Tidak bisa. Karena A yang dia bilang dia, cerita yang dibilang dia, bukanlah sebuah cerita yang sebenarnya. Mungkin adalah sebuah sandiwara. Nah, inilah sebenarnya tugas dari ilmuwan sosial humaniora untuk mencari sebuah pemaknaan, yaitu dengan bagaimana menginterpretasikan dari tindakan sosial, dari hubungan sosial yang terjadi setiap harinya di dalam kehidupan sosial, dan barulah kita kira-kira bisa memberikan interpretasi tentang makna dari sebuah tindakan sosial itu. Nah ini menurut hemat saya penting, jadi terminologi yang dia pakai bukan explain, bukan ingin menjelaskan fakta-fakta satu berhubungan dengan fakta-fakta yang lain. Tapi sebenarnya belajar tentang ilmu sosial itu, terutama tentang tindakan sosial, hubungan sosial. Hubungan sosial itu bisa macam-macam ya. Bisa dalam konteks politik kekuasaan, bisa konteks ekonomi gitu ya. Bisa konteks dalam arti kebudayaan yang lain. Banyak hubungan sosial itu ya. Kalau misalnya aja konteks ekonomi gitu. Ketika orang itu kemudian memahami tentang pasar gitu. Pasar itu sebenarnya bukan diartikan sekedar place atau tempat gitu. Tapi pasar itu adalah sebenarnya pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Kemudian terjadilah pasar. Jadi ketika ketemu antara permintaan dan penawaran, maka sebenarnya disitulah kemudian sepakat. Dari situ ada harga. Nah ini
Kemudian ketemulah apa yang disebut dengan yang satu itu meaningnya dia menghendaki barang itu, yang satu adalah setuju kalau barang itu dibeli. Pada tingkat itu, yang satu barang ini digunakan untuk meaningnya ada digunakan untuk kepentingannya, yang satu itu meaningnya adalah mendapatkan duit dan mendapatkan keuntungan dari situ. Tidak berpikir barang itu setelah kamu dibeli itu mau digunakan, dikasihkan orang, digunakan sendiri atau disimpannya, kita tidak ngerti gitu. Tapi meaningnya masing-masing itu jadi bertemu, kemudian lalu terjadi satu perbedaan makna di antara mereka. Nah, ada beberapa hal yang ditolak oleh Max Weber berkenaan dengan, tadi sudah saya singgung sedikit ya, metode kajian tentang tindakan sosial dan hubungan antar manusia yang menggunakan cara-cara ilmu alam. Ini tadi saya sampaikan bahwa dia menolak dengan cara itu. Gitu. Karena manusia itu pada dasarnya nggak bisa digeneralisasi. Tapi kalau mungkin tergantung persoalan yang dikaji. Tapi kalau persoalan yang dikaji itu adalah berkenaan konteksnya tindakan dan hubungan sosial, nggak bisa. Tapi kalau jumlah manusia, kemudian menghitung jumlah kelahiran, itu bisa. Metodenya bisa lain. Tapi kalau sepanjang yang dilakukan itu adalah kira-kira hubungan antar manusia, dan tindakan manusia tertentu yang kemudian ada hubungannya dengan manusia yang lain. Gitu. Nah itu adalah nggak bisa kemudian dipahami dengan cara model-model ilmu alam. Oleh karena itu dia menolak metodologi kajian tindakan sosial dan hubungan sosial itu yang menggunakan cara-cara kajian dalam ilmu alam. Ya, yang konteksnya social relationship dan social action. Namun dia juga mengakui bahwa data statistik juga sudah saya terangkan ya, dapat membantu penelitian sosiologi, tetapi hal itu masih harus diinterpretasikan, tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, dalam satu perjalanan sejarah itu, Max Weber ini juga mengkritik pemikiran Karl Marx tentang pikiran Karl Marx mengenai ekonomi politik, political economy. Dalam kapitalisme. Tesisnya Marx itu kemarin sudah saya terangkan bahwa basis itu terdiri dari mode of production, relation of production, means of production, ya, yang kemudian berkembang. Nah, berkembangnya basis inilah yang kemudian menentukan, mendorong munculnya kesadaran, mendorong munculnya ide, dan kemudian mendorong kira-kira munculnya atau mungkin juga perubahan dari superstruktur. Jadi ide, kesadaran, dan seterusnya itu adalah bagian dari superstruktur, sedangkan materi, perkembangan materi itu disebut basis. Jadi perkembangan materi lah yang menentukan ide. Jadi bagaimana ide itu muncul kalau nggak ada materi yang nggak mungkin muncul sebuah ide. Nah, oleh karena itu tidak ada kemudian lalu ide itu lalu abstrak, ngawang-ngawang nggak ada, pasti ada objek materialnya. Itu pikiran Karl Marx. Nah, justru inilah yang kemudian dibantah oleh Max Weber ya, bahwa Weber berpikir enggak, malah justru sebaliknya. Bahwa ada ide, ada perubahan tentang ide, ada perubahan tentang interpretasi terhadap misalnya ajaran, keagamaan, dan sebagainya. Itulah yang akan kira-kira berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan manusia. Jadi dia ingin mengatakan bahwa karena ada perubahan ide dan ada ide, maka perilakunya juga berubah. Jadi kalau kemudian perilaku itu berkaitan dengan materi, maka materi juga akan berubah. Karena ada ide yang berubah, maka materi berubah. Kalau tadi Karl Marx, enggak. Dan pikiran ini sebenarnya menurut saya sangat bagus untuk menunjukkan satu cara berpikir dialektif, yaitu kontradiktif. Cara berpikir ini kontradiktif, berlawanan arah. Ya. Jadi kalau Karl Marx mengatakan, materi yang menunjukkan kesadaran, tetapi dalam Max Weber tidak. Kesadaran itulah yang menentukan bagaimana sebenarnya materi perilaku
material itu berkembang. Ini sangat jelas tesisnya dia ketika dia menjelaskan dalam sebuah buku yang disebut dengan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Baca ya, itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Jangan salah gitu ya. Kemudian lalu ini kemudian semata-mata orang Kristen gitu. Tidak, ini yang seringkali orang sewot gitu. Ya. Loh, Islam ada, sudah tentu setiap agama itu ada. Yang ingin dijelaskan oleh orang ini adalah bukan semata-mata itu ada di dalam kekristenan. Tidak, yang ingin dijelaskan orang ini adalah bagaimana cara orang memahami sebuah ajaran keagamaan, meskipun semuanya belajar tentang agama. Tapi bagaimana orang itu mempelajari pemahaman dia tentang keagamaan, itulah yang kemudian menunjukkan bagaimana perilaku yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Nah, ini berkaitan dengan perilaku ekonomi ya, dalam etika Protestan dan Spirit of Capitalism itu. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit ya tentang hal ini. Itu nggak bisa panjang gitu karena ceritanya panjang kalau itu bisa menyangkut satu buku. Jadi kira-kira singkatnya itu dalam buku itu Max Weber itu pertama kira-kira melihat loh ini melihat data angka statistik yang menunjukkan bahwa ini yang toko-tokonya besar yang menjual barang-barang atau mendirikan pabrik dan sebagainya, kok bukan orang Katolik ya yang kemudian besar, padahal itu orang yang mengikuti agama itu kemudian jauh lebih lama dari orang-orang Protestan. Kok malah orang Protestan yang menonjol? Padahal Protestan itu adalah sebuah usaha reformasi keluar dari kekatolikan ortodok dan kemudian menjadikan satu agama yang disebut dengan protes terhadap itu dan kemudian menjadi satu agama tersendiri. Ada apa gitu? Kok justru orang-orang Protestan? Dan kemudian loh, setelah dilihat lebih jauh kok Protestan, tapi juga tidak semua Protestan. Gitu. Lalu kemudian melihatlah Protestan yang Calvin dan kemudian melihat sebuah sekte. Gitu. Nah, dari sinilah yang sebenarnya kemudian menjadi menarik, gitu ya. Yang pertama dia melihat data statistik yang kemudian sangat tipologis. Yang Protestan kok maju, yang kemudian lebih maju dari yang Katolik. Lalu dia mencari apa di balik itu. Lalulah ketemu kemudian, oh tidak semua Protestan, tetapi Calvinis yang ada sekte tertentu. Nah, apa yang terjadi gitu? Nah, yang terjadi adalah bagaimana memahami tentang salvation, keselamatan. Nah, agama-agama yang terdahulu, keselamatan itu adalah kira-kira akan diperoleh setelah dia mati. Selamat atau tidaknya nanti setelah mati itu tergantung perilakunya manusia di dunia. Ya, sampai sekarang pun pemahaman seperti itu juga masih ada dan kadang-kadang juga dominan juga gitu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan ajaran keselamatan salvation ini yang dipahami oleh satu sekte tertentu itu? Nah, ternyata bahwa disitulah terjadi satu the new understanding, satu pemahaman baru bahwa keselamatan salvation itu tidak dipahami sebagaimana yang diajarkan oleh para pemuka agama pada masa lalu, bahwa keselamatan itu diperoleh kira-kira setelah mati. Itu tidak dipersoalkan. Tapi yang dipersoalkan adalah keselamatan yang kemudian duniawi, yang itu kemudian disebutkan adalah perubahan terjadi yang dulunya adalah memahami keselamatan itu otherworldly asceticism, asketis terhadap dunia yang abstrak gitu, yang kemudian bergeser menjadi bagaimana memahami keselamatan secara empiris duniawi.
Nah, pada tingkat ini menjadi menarik. Apa yang kemudian dipahami tentang keselamatan duniawi ini? Keselamatan duniawi itu kewajiban manusia adalah tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Ya minimal orang lain kalau kira-kira kita menikah dan kemudian punya anak, ya kemudian menyelamatkan paling tidak istri dan anak-anak. Itu paling kecil. Jadi semakin banyak orang yang diselamatkan, maka semakin banyak orang yang diselamatkan, maka semakin dia disebut sebagai orang yang terpanggil, calling. Jadi bagaimana sebenarnya menyelamatkan sebanyak-banyaknya? Ini yang menjadi persoalan. Orang dapat menyelamatkan, jadi kemudian orang dapat menyelamatkan banyak orang di duniawi ini. Orang lain kehidupannya menjadi selamat. Kalau kita bisa kemudian menciptakan satu kerja keras dan besar, dengan demikian maka banyak orang yang ikut ke kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar tadi, maka ikut terselamatkan. Itulah kemudian munculnya perusahaan-perusahaan besar yang merekrut banyak orang. Oleh karena itu, dari rekrutmen banyak orang itu, orang yang terekrut di situ itu kemudian lalu terselamatkan kehidupan duniawinya. Semakin besar pabrik itu, semakin besar pula orang yang diselamatkan. Lalu materi yang kita miliki itu adalah bukan lagi urusan kita. Pada akhirnya materi itu bisa dimanage dengan baik. Kemudian masif. Orang yang menggagas seperti kayak begitu, banyak menyelamatkan orang, tidak membawa kira-kira materi itu dalam kubur, yang jelas adalah dia telah mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat besar, yaitu menyelamatkan banyak manusia. Dan perbuatan itu adalah perintah yang maha kuasa. Saya rasa setiap agama mengajarkan itu. Tapi bagaimana menginterpretasikan tentang keselamatan yang duniawi dan banyak orang yang terselamatkan, oleh karena itu duit harus banyak, harus terakumulasi secara besar. Kalau itu kemudian bisa, kemudian saya membuat perusahaan untuk menguasai dunia, dan kemudian banyak orang yang bekerja di situ, maka saya telah menunjukkan kepada yang membuat hidup setelah bahwa saya telah mengerjakan, menyelamatkan banyak manusia. Itulah kemudian dia menjadi orang yang terpanggil. Nanti di akhirat seperti apa? Enggak dipikir. Itu bukan urusan kita yang ada di duniawi, tapi itu urusan antara kita dengan yang Maha Kuasa. Enggak usah dipikir. Yang dipikir itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia di dunia ini. Itulah yang kemudian mendorong sikap dan interpretasi tentang salvation, keselamatan yang sangat inner worldly asketism, asketis terhadap duniawi, dan membuat banyak orang selamat kehidupannya. Itulah sebuah bentuk kesolehan juga. Mungkin orang dalam bahasa sekarang ini mengatakan itu kesolehan sosial. Ada soleh dalam arti taat mengerjakan aturan-aturan ritualisasi keagamaan, ritual ya. Yang ini adalah bukan ke arah ritual itu. Bukan berarti itu tidak penting. Kalau mau ke gereja, silakan aja pergi ke gereja. Tetapi yang penting adalah kemudian, karena ke gereja adalah hubungannya dengan yang maha hidup. Yang ini adalah hubungannya. Bagaimana supaya manusia yang ada di samping saya adalah tidak mati dan terselamatkan hidupnya. Dan bisa juga menyelamatkan anak, istri, anak, dan keluarganya yang lain. Pada tingkat inilah semangat yang seperti itu kemudian mendorong perkembangan kapitalisme. Jadi
Kapitalisme itu sebenarnya berkembang karena ada sebuah perubahan dalam memahami religious teaching, yang kemudian lalu disebut dengan the new understanding of religious teaching, yaitu bagaimana memahami keselamatan bukan pada otherworldly asceticism, tetapi keselamatan itu ada dalam inner worldly asceticism. Nah, bagaimana kemudian membuat perusahaan kemudian bisa menjadi besar dan besar dan tidak pernah berhenti besarnya dan tidak pernah berhenti kemajuannya, akhirnya menguasai dunia. Maka untuk menjadi seperti itu harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung, misalnya, agar menjadi besar, ya kemudian alat produksinya diubah. Agar bisa dikerjakan secara efektif, efisien gitu, tidak melakukan pemborosan, dan agar supaya orang yang diselamatkan juga semakin banyak, maka manajemen juga harus diubah. Mulai juga dari manajemen keuangannya dan manajemen semua pemasaran, produksi, dan seterusnya. Oleh karena itu, lalu diciptakan dengan aturan-aturan yang ketat. Orang juga nggak boleh seenaknya untuk melakukan pekerjaan. Sebab kalau dia melakukan seenaknya melakukan pekerjaan, maka akan mengganggu bagaimana proses penyelamatan bagi banyak orang. Jadi disiplin di dalam pekerjaan tidak hanya sekedar kemudian taat kepada majikan, tidak. Disiplin yang ketat kepada perusahaan agar kira-kira perusahaan berjalan baik, efisien. Dengan demikian maka kalau itu perusahaannya semakin besar, banyak pula orang yang diselamatkan. Tidak hanya kira-kira orang yang membutuhkan barang yang dibuat, tetapi juga barang yang dibuat yang semakin besar juga membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar. Disitulah esensinya tentang menyelamatkan semakin banyak orang yang bisa diselamatkan dan membuat perusahaan itu besar, maka memerlukan satu dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian maka berubahlah sistem produksi itu atau proses produksi yang kemudian menggunakan teknologi-teknologi baru untuk membuat efisien dan efektifnya sebuah pekerjaan dan menjadikan semakin besar, orang yang diselamatkan semakin banyak. Oleh karena itu, capital accumulation akan mendorong membuat satu perusahaan semakin besar. Kalau capital accumulation-nya semakin besar, kalau capital accumulation semakin bertambah, maka bertambah besarlah kira-kira usaha dan perusahaan yang dibuat dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu kira-kira prinsip yang ada dalam the Protestant ethic dan spirit of the spirit of capitalism. Perusahaan di-manage dengan bagus, dengan cara yang jujur, nggak bisa kemudian lalu orang diharapkan jujur begitu aja, nggak bisa. Dari ajaran agama nggak bisa. Jujur dalam ajaran agama tentang kejujuran itu kemudian harus ditegakkan secara empiris, tidak kemudian lalu percaya bahwa dia jujur, tidak. Orang itu punya satu kecenderungan berbuat jujur dan berbuat tidak jujur. Agar supaya orang itu berbuat jujur, maka ditegakkanlah sebuah peraturan untuk menegakkan agar supaya orang itu jujur. Kalau mengikuti peraturan, ya dia akan dapat reward, tapi kalau dia menabrak sebuah peraturan, maka dia akan mendapat punishment. Ini hukumnya manusia, gitu. Perkara nanti di akhirat, yaitu akan menjadi urusan yang lain, karena urusan itu adalah urusan antara manusia dengan yang membuat hidup. Itu esensi dari the Protestant ethic and spirit of capitalism. Baca, jangan hanya kira-kira mendengarkan saya, tapi itulah menunjukkan bahwa setiap orang yang beragama, meskipun agamanya itu sama, menerima ajaran itu sama, gitu ya,
akan tetapi belum tentu menunjukkan perilaku yang sama, karena setiap orang itu mempunyai subjective meaning di dalam tindakan sosialnya. Nah, pada tingkat itulah kemudian the interpretation of religious teaching itu adalah dalam rangka menunjukkan tentang meaning bagaimana melakukan sebuah keselamatan. Bukan meaningnya melakukan sebuah keselamatan, tinggal tunggu nanti kalau sudah selesai mati. Akan tetapi bagaimana agar membuat orang banyak tidak kelaparan. Bukan untuk memberi duit karena kita punya duit lalu kemudian dikasih sangu semuanya agar mereka bisa membeli sesuatu. Tidak. Tapi mendidik orang untuk melakukan hard work, kerja keras. Kerja keras itulah yang kemudian semua kerja keras di situ adalah ingin menunjukkan pada yang membuat hidup bahwa ada sesuatu yang dilakukan di saat hidup, yaitu untuk memberikan satu keselamatan bagi orang lain. Bagi pekerja ya paling tidak pendek itu ya anak istri. Kalau Anda kira-kira mempunyai perusahaan dan mengerjakan banyak orang, ya itu artinya Anda memberikan satu keselamatan bagi orang lain. Semakin besar yang kemudian bekerja, ya semakin banyak. Nah, kalau itu kemudian perusahaan itu menguasai dunia, maka juga banyak yang diselamatkan. Nah, konteks ini sebenarnya itu adalah cerita dalam The Protestant Ethic on the Spirit of Capitalism. Bahwa the new interpretation di dalam salvation itu mendorong perkembangan kapitalisme. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat riwayat hidupnya, bapaknya liberal, ibunya seorang yang Calvinis yang sangat taat. Dia kemudian lalu bukan kemudian melawan, kemudian melakukan kritisi seperti kayak Marx terhadap perkembangan kapitalisme, tapi justru dia mendukung bagaimana perkembangan kapitalisme yang sungguh menjadi sangat besar dan mendunia itu adalah dalam rangka penyelamatan. Dan itu ideal type, perkara perjalanan kapitalisme juga ada yang kemudian lalu melakukan eksploitasi dan sebagainya. Itu adalah cara pandang dan cara pikir yang berbeda dengan Max Weber. Kalau Max Weber adalah melakukan bukan mengkritik kapitalisme, tapi mengukuhkan kapitalisme, karena kapitalisme adalah melakukan penyelamatan bagi banyak orang. Menarik dari riwayat hidupnya dia, ibunya seorang Calvinis yang sangat taat. Artinya kalau itu menjadi besar dan kemudian perusahaan menjadi besar, orang itu tidak akan membawa mati. Dia tidak bergeming dengan kehidupan glamor. Tetapi materi yang sangat besar itu diperlukan dalam rangka untuk melakukan penyelamatan bagi orang lain. Yang mati ya tinggal mati. Jadi dalam tubuhnya ibunya ada, dalam tubuhnya bapaknya juga ada sebagai seorang liberal materialistis. Inilah satu hal yang menurut hemat saya sangat menarik dari pikiran Max Weber ya. Nah, oleh karena itu ini hanya salah satu aja yang saya ceritakan. Masih banyak konsep-konsep yang harus dipelajari lebih jauh ya. Nanti belajar sendiri. Seperti kayak bagaimana pandangan Max Weber tentang hukum. Yang berangkat dari value rationality tadi ya. Nanti ada value rationality, kemudian ada formal rationality, ya, ada informal rationality, tentang birokrasi, tentang sejarah, tentang modernity dan Aaron Gates, wah banyak lagi, tentang politik dan seterusnya. Itu adalah konsep-konsep dari dia yang perlu dipelajari lebih jauh. Kemarin saya juga nggak selesai untuk menjelaskan tentang Karl Marx karena banyak konsep-konsep juga yang harus dipelajari lebih jauh. Kalau ini saya nggak punya ruang untuk memperluas gitu. Kalau di teorinya Karl Marx, sebenarnya saya punya ruang di dalam
hubungan industrial ketika menjelaskan tentang the relation of production. Ya, inilah sebenarnya keterbatasan ya, tapi saya hanya menunjukkan bagaimana kira-kira cara berpikirnya para tokoh itu, dan kemudian implikasi dari cara berpikir itu yang kemudian apa yang dihasilkan ya dari cara berpikir itu dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, untuk Max Weber ini ada beberapa buku besar yang meskipun ini hanya 3 ya yang saya sebutkan, tapi masih banyak juga itu yang bisa dilihat. Apalagi kalau kita melihat Weberian. Economy and Society atau Wirtschaft und Gesellschaft itu tulisan bukunya dia, ada 2 jilid dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kemudian The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, jadi die Protestanische Ethik und die Geist des Kapitalismus. Yang kemudian ketiga, The General Economy History, jadi sejarah ekonomi pada umumnya. Wah, itu juga menarik bukunya itu. Jadi kalau di sini itu dilihat bahwa dia studinya hukum, tapi dia tahu tentang ekonomi, ya. Dia tahu agama, dia tahu politik. Die Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, jadi sejarah ekonomi pada umumnya, jadi dalam bahasa Jerman. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan dalam konteks cara berpikirnya Max Weber. Tapi bagaimana sebenarnya cara berpikirnya menarik tadi adalah nggak bisa memahami manusia itu dengan cara sebagaimana cara ilmu alam memahami tentang benda. Karena manusia itu hidup, manusia berpikir, manusia itu bertindak, dan yang lebih lagi, manusia itu punya subjective meaning. Itulah yang pengen disampaikan oleh dia. Saya rasa itu siang dan ya sehat-sehat semuanya. Dan bersabarlah karena kuliah model daring ini kelihatannya juga panjang, tapi kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Saya rasa itu salam bagi semuanya.